10.37 ya, karena waktu kita mau mulai saja pengarahannya. Ini Audrey Resti Mariam masih di depan. Halo, aduh. Nunggu Gokar, Bu. Oke lah. Oke, salam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sesaat lagi memasuki babak akhir perkuliahan di Prodi Desain Grafis semester 8. Mudah-mudahan kalian bisa menjalani sampai akhir juga ya, supaya bisa lulus bareng-bareng. Nah, di tugas akhir ini kalian akan menjalankan proyek-proyek secara mandiri, ya, tidak berkelompok. Jadi masing-masing harus punya klien. Meskipun kliennya bisa sama, tetapi proyeknya tentu berbeda. Artinya kalau yang sebelum-sebelumnya selalu PBL, bareng-bareng teman-teman, nah sekarang kalian sudah sendiri-sendiri, harus mandiri, harus inisiatif, harus gerak cepat. Kenapa? Karena waktunya berbeda dari tahun sebelumnya. Periode perkuliahan itu lebih singkat, yaitu hanya sampai Juni saja. Jadi nggak kayak dulu ya, dulu kan kayaknya sampai Agustus deh, sekarang nggak, cuma Juni. Jadi cuma sebentar sekali mengumpulkan datanya, mengerjakan desainnya, gitu. Artinya ya harus dimanfaatkan waktu yang ada. Karena kan tidak ada mata kuliah lagi. Kalau dulu masih ada seminar, sekarang udah nggak ada. Benar-benar hanya tugas akhir. Berarti harus dimanfaatkan hari-harinya dengan optimal. Jangan berleha-lehe, karena nanti nggak kerasa deh. Fotonya udah sebulan. Fotonya udah harus seminar proposal. Udah harus sidang ya. Gitu loh. Jadi harus bijaksana menggunakan waktu, karena tadi kalian tuh udah nggak ada yang backup, nggak bisa digendong lagi gitu. Jadi harus bisa lari ya, harus bisa ngebut, karena banyak yang harus dikerjakan proyeknya. Karena kan untuk sempro aja kan banyak data yang harus dikumpulkan, harus analisa lagi. Untuk desain banyak alternatif harus dibikin sendirian lagi. Belum nanti kalau banyak aset-aset visual yang harus dikerjakan, waktunya bisa. Jadi intinya ya, kalau nggak perlu lembur mah nggak usah lembur gitu. Jadi dimanfaatkan waktunya dengan baik, mumpung tidak ada mata kuliah lain yang harus diikuti, benar-benar tugas akhir saja. Begitu ya. Nah, hari ini mau ada pengarahan tugas akhir. Nanti kalian akan diarahkan mengenai bagaimana sih alur pelaksanaan tugas akhirnya, kemudian bagaimana format laporannya gitu ya, dan hal-hal lainnya yang perlu diketahui terkait tugas akhir di semester ini. Dan untuk pengarahannya akan disampaikan oleh Bu Anggi, gitu ya. Jadi harap menyimak dengan baik, karena tadi ya ini pertanyaannya nggak usah diwakil-wakilkan lah. Kalau bisa kalian nanya, kalian aja yang nanya sendiri gitu. Disimak dengan baik paparan pengarahan tugas akhirnya. Bila ada pertanyaan, cat dulu, simpan dulu, atau nanti bisa ditaruh di kolom chat ya, supaya nanti ketika selesai sesi pemaparan bisa dijawab oleh Bu Anggi. Seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pengarahan tugas akhir. Saya persilahkan Bu Anggi untuk memulai paparan. Oke, terima kasih Bu Agnes. Selamat pagi semuanya. Semoga semangat ya TA-nya ya. Dari kemarin udah banyak yang nanya ya Bu Agnes ya, tentang TA itu seperti apa sih? Nah, mari kita bahas hari ini. Saya izin share screen. Link Notion ini juga nanti akan diberikan juga ya. Atau udah diberikan ya Bu Next ke mahasiswa? Belum ya? Nanti akan diberikan ke mahasiswa, karena di sini nanti semua informasi-informasi terbaru terkait TA akan ada di sini semua ya. Oke, baik, kita mulai. Tugas akhir. Tugas akhir itu apa sih? Seperti yang kalian udah tahu ya, tugas akhir itu kalau di kurikulum sebenarnya namanya proyek akhir. Ini adalah proyek terakhir kalian sebagai mahasiswa sarjana terapan desain grafis. Dan di sini kalian wajib untuk membuat karya. Tugas akhir kita namanya spesifikasi desain ya. Jadi memang karena kalian sarjana terapan, maka kalian harus bisa menerapkan
semua ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan selama 4 tahun itu pada proyek terakhir ini. Tadi udah dibahas sama Bu Agnes bahwa kalian akan sendirian, nggak berkelompok kayak PBL ya. Walaupun sesungguhnya sih ya memang yang akan kalian lakukan tuh nggak jauh-jauh sama kayak yang kalian lakukan saat PBL. Jadi harusnya nggak susah, ya kan? Nah, cuman untuk tugas akhir ini ada beberapa hal ya yang memang perlu kalian perhatikan, terutama timeline dan alurnya ya, alurnya seperti apa. Oke, kalian pasti tentunya wajib ya membuat laporan, nggak hanya karyanya aja, tapi juga membuat laporannya. Merupakan pembuatan karya desain grafis yang solutif, aplikatif, dan inovatif berdasarkan konsep desain yang dirumuskan melalui riset. Nah, ini juga sebetulnya sudah kalian lakukan ya selama ini ya, selama PBL. Sebelum kalian bikin desain pasti ngeriset dulu. Dan kemarin juga sudah diberikan mata kuliah metodologi penelitian. Bahkan juga di semester 7 ada yang bikin penelitian ya. Jadi harusnya udah paham seperti apa sih penelitian itu. Nah, nanti penelitiannya itu telah yang kemudian menjadi dasar dari desain kalian. Nah, bentuk karyanya ada desain kemasan, desain brand identity, desain media publikasi, media promosi, sound system, dan board game. Cuman kayak tahun ini kayaknya sound system bakalan dihapuskan ya, Bu Nes ya. Karena kita kan nggak pernah belajar itu ya. Jadi cuma ini aja nih, brand identity, media publikasi, media promosi, dan board game. Gitu. Oke, prosedur pelaksanaannya ini kurang nggak usah kita bahas semua ya. Yang pasti kalian yang sudah menyelesaikan semester 7 eligible buat tugas akhir. Yang akan pertama kalian lakukan itu adalah membuat outline. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Timeline tugas akhir. Ya, kapan sih pengumpulan outline-nya? Deadline-nya ini ya, Februari tanggal 17. Sebenarnya ini agak mundur nih dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya biasanya hari pertama kuliah tuh udah jadi deadline pengumpulan outline. Tapi karena kita baru pengarahan hari ini, jadi nggak apa-apa. Masih ada waktu, kita kasih waktu seminggu ya. Deadline-nya 17 Februari. Kemarin kan masih banyak yang nanya, seperti apa sih sebetulnya kliennya? Karena emang kemarin yang nanya-nanya ke saya bilang, udah sekarang kamu saatnya cari klien gitu kan ya. Oke, saya gedein dulu. Ini beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Bagaimana cara menemukan judul atau topik tugas akhir? Jadi kalian tuh bisa memulai mencari judul itu dengan mencari masalah penelitian. Masalah penelitian ini penting banget ya. Masalah penelitian ini bisa didapatkan dengan cari klien dulu, atau kalian melakukan studi literatur dulu untuk menemukan fenomena terbaru. Memang yang paling sering dilakukan sih yang skenario pertama ini ya. Kalian mungkin udah dapat wejangan dari dosen-dosen bahwa yang pertama kali kalian lakukan itu, coba kalian pilih deh passionnya kemana gitu kan ya. Senengnya itu kemana sih? Yang bikin kalian happy ngerjainnya dan kalian tuh benar-benar passionate itu bagian apa? Misalnya ada yang saya senang nih ngerjain kemasan. Atau ada juga yang saya kayaknya senangnya nge-layout nih. Terus saya senangnya ilustrasi. Nah, itu bisa kalian jadikan hal pertama ya untuk kalian mencari klien. Jadi kalau kalian suka ilustrasi, mungkin kalian bisa nyari klien-klien yang membutuhkan ilustrasi tersebut gitu kan. Oh, ilustrasi biasanya taruh di mana sih? Mungkin buku cerita. Maka coba cari klien penerbit yang punya naskah, lalu butuh desain bukunya. Bisa gitu. Jadi memang hal pertama yang kalian lakukan ini sih, mencari klien yang membutuhkan solusi atau desain, lalu melakukan observasi atau wawancara untuk menemukan masalah penelitian.
Atau ya bisa aja ternyata klien yang kalian temukan itu masalahnya nggak sesuai nih sama passion kalian, itu mungkin aja. Ya kan, misalnya kalian pengen bikin kemasan, terus kalian ke UMKM gitu ya. Ini kemasannya kayaknya kurang bagus nih. Tapi setelah wawancara, ternyata dia lebih urgent visual identity misalnya. Karena mereka belum punya nih logo yang bagus. Kita kayak butuh visual identity dulu nih buat media promosi misalnya. Nah, kalau kayak gitu, itu udah tinggal kalian memilih nih, mau tetap pakai klien yang sama, lalu geser ke visual identity tadi, atau cari klien lain yang butuh kemasan, gitu. Jadi memang kalau soal tugas akhir ini ya, kalian pegang peran besar, karena ini kan tugas akhir kalian, terus udah gitu individu pula. Jadi apapun yang mau kalian lakukan, itu tuh pilihannya, maksudnya keputusannya itu tuh ada di tangan kalian, ya. Nggak bisa menggantungkan ke siapa-siapa. Keputusannya di tangan kalian. Kalian pasti akan menemukan hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. Mau lanjut atau mau belok, itu semua keputusan kalian. Gitu ya. Nah, skenario 2-nya bisa ini melakukan studi literatur dulu, untuk menemukan fenomena. Jadi ada fenomena apa sih contohnya nih ya, misalnya kita cari nih setelah studi literatur, ternyata ada nih permasalahan umum tentang minimnya literasi anak, lalu kemudian menentukan buku edukatif sebagai solusi masalah, baru cari kliennya. Nah, ini bisa, jadi bisa skenario 1 atau skenario 2 ya. Kemudian selanjutnya, apakah harus ada klien? Bolehkah kliennya fiktif? Kalau ini sih kalian udah tahu ya, PBL aja kliennya nggak fiktif, masa TA kliennya fiktif, ya kan? Tapi sebetulnya, kenapa sih kliennya harus real? Itu karena kalian tuh butuh informasi yang menyeluruh, ya. Kalau kalian bikin-bikin, maka pasti ngarangnya kan bakalan terbatas ya. Walaupun kalau ngarang bisa wah yang heboh-heboh gitu. Tapi yang namanya ngarang itu kan capek ya. Karena gini, informasi ini memang berasal dari klien, bukan berasal dari diri kalian. Contohnya nih, untuk yang bikin board game aja. Karena di tahun-tahun lalu tuh ada beberapa yang mereka bikin board game. Mereka juga yang memutuskan board gamenya itu kayak apa. Mereka juga yang nyari cara mainnya itu kayak apa. Dan itu sangat menyita waktu, menyita pikiran banget. Dan sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang harusnya kalian lakukan. Saat kalian membuat desain karya, fokus pada desainnya, ya kan? Bukan kontennya. Jadi di sini klien itu berperan untuk memberikan konten, gitu. Termasuk juga kalau kalian bikin buku misalnya, pastikan klien kalian tuh emang udah punya naskahnya nih. Jangan sampai kalian yang nulis juga, jangan. Ya, itu harus di state dari sekarang supaya nggak ada yang salah. Makanya penting ya, harus ada klien ya. Nah, terus ini juga nih pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana sih kriteria klien yang diperbolehkan? Ini juga sebenarnya nggak ada kriteria khusus tentang klien ya. Kayak waktu pas PKL kan harus perusahaan yang gimana-gimana gitu kan ya. Kalau ini sebenarnya nggak ada harus PT atau harus CV gitu tuh nggak kayak gitu kalau untuk TA. Bahkan perusahaan yang baru mau berdiri pun sebenarnya nggak apa-apa, nah ini asal memang mereka memiliki kebutuhan, ya kan? Dan mereka tuh sebenarnya gampangnya gini sih, mereka tuh punya modal ya untuk setidaknya nge-hire desainer lah. Gampangnya sih gitu. Kalau ternyata perusahaan calon klien kalian tuh ya, kayak, oh, kemasannya jelek nih,
Bu, mau nggak saya bikin kemasan? Iya boleh Neng, bikinin deh misalnya. Cuman ya saya nggak punya modal buat bikin kemasan, jadi ya ntar paling saya lihat deh gitu, kemasannya bakalan dipakai atau enggak gitu. Jadi kayak emang nggak ada apa ya, nggak ada modal untuk itu dan memang nggak ada rencana untuk ngedesain itu, dan kalaupun kamu kasih desainnya dia belum tentu bisa mewujudkan, nah itu udah red flag tuh ya. Jangan yang kayak gitu. Jadi pastikan mereka tuh memang memiliki capability gitu untuk mengadakan si desain ini. Meskipun kalian nggak di hire beneran, ya kan? Kalian nggak perlu di hire beneran, tapi kalian melihat memang perusahaan ini tuh memiliki kapabilitas terhadap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang memiliki kebutuhan itu gitu. Karena kalau kebutuhan ini nguliknya memang agak lebih dalam ya. Jadi kalau kalian nanya pertama kali untuk melihat klien yang kayak apa sih, yang pertama itu tadi ya, setidaknya mereka punya kapabilitas untuk mengadakan pengadaan desain gitu. Yang kedua ya itu tadi, yang pasti bakalan ditanya pas saat uh, outline itu ya, yang akan dilihat sama reviewer outline, kebutuhannya itu bagaimana sih? Masalahnya apa gitu. Nah ini juga hubungannya sama ini nih. Bagaimana kriteria outline yang diterima? Nah ini kriteria pertama yang dilihat itu adalah masalah. Ini yang penting nih. Ya, masalahnya itu apakah valid? Apakah memang membutuhkan solusi yang ditawarkan? Lalu apakah solusi yang ditawarkan cukup layak untuk diangkat dalam tugas akhir? Gitu. Nah, tim reviewer juga mengobservasi klien. Tadi ya, kliennya apakah memang cukup bonafit untuk memfasilitasi data-data yang dibutuhkan peneliti? Mampukah klien memproduksi hasil karya desain yang akan dibuat? Nah ini ya, tadi ya kriteria outline yang diterima. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan yang pertama, validitas masalahnya. Ya, apakah betul-betul valid nih, masalahnya itu benar-benar ada. Didukung referensi yang memadai. Referensi di sini kalian bisa lihat ya, cari-cari artikel, jurnal, yang memang ternyata memvalidasi permasalahan yang kalian angkat. Gitu. Jadi bukan cuma asumsi kalian aja. Nah, permasalahan yang diangkat harus membutuhkan solusi berupa desain. Jangan sampai solusinya bukan desain gitu. Solusinya ternyata membutuhkan modal usaha yang lebih banyak. Nah, loh, jangan ya. Jadi memang permasalahan yang diangkat harus membutuhkan solusi berupa desain. Kemudian media yang dipilih itu juga cukup layak untuk diangkat sesuai dengan lingkup karya, nanti akan kita bahas ya. Lalu tadi kemampuan klien untuk memfasilitasi data-data yang dibutuhkan peneliti dan kemampuan klien untuk memproduksi media yang dirancang. Gitu. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, apakah di akhir perancangan klien wajib memakai hasil rancangan? Tidak ya. Jadi klien tidak memiliki kewajiban untuk benar-benar menggunakan hasil perancangan. Meskipun memang kalau dipakai itu akan mendapatkan nilai tambah gitu ya. Tapi nggak wajib. Meskipun demikian, peneliti wajib untuk melaporkan hasil rancangan kepada klien dan menerima respon gitu. Karena respon itu ditulis di bab 4 pada bagian proses desain. Jadi saat kalian bikin desain, itu kan setelah kalian bikin, kalian harus testing ya. Testing ke apa namanya, ke target audience dan juga tentunya ke klien. Nah, hasil responnya target audience dan klien itu kalian tuliskan di bab 4. Gitu. Oke ya. Belum dapat klien? Nah, tahun ini program studi desain grafis menawarkan beberapa UMKM yang membutuhkan bantuan desain khususnya kemasan ya. Di sini nanti ada beberapa UKM yang bisa dipilih ya.
Ini kalau nggak salah nih kemarin udah ditambahin ya Bu Agnes ya sama Bu Dita ya. yang pilih UMKM. Mm-mm. Nanti aku cek ya. Oke, baiklah. Nanti dicek lagi ya. Tapi kalau ada yang butuh klien, yang belum dapat klien, kalian bisa pilih di sini. Oke? Kemudian, nah ini sekarang. Kriteria karya tugas akhir. Jadi ada 6 karya. Sound sistemnya kita hapus aja ya Bu Nes ya. Iya Bu, dihapus aja. Kita hapus aja. Jadi ada 5. Yang pertama media promosi, identitas visual, lalu desain kemasan, buku atau media publikasi, dan board game. Board game ini sebenarnya kita juga nggak pernah buat, cuman ini masih berhubungan sama ada kemasannya, terus juga berhubungan sama layout. Jadi masih nyambung lah dengan apa yang kalian pelajari selama ini ya. Kita bahas media promosi dulu nih. Media promosi ini adalah media yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kompetisi klien ya. Jadi lingkup media promosi ini nggak terbatas pada satu jenis aja. Tapi kalau untuk TA, kalian wajib membuat sebuah paket promosi dengan key visual yang sama. Jadi mahasiswa menetapkan satu media utama, lalu membuat media lainnya dalam sebuah paket desain promosi. Beberapa contohnya ini ya. Yang pertama, event kolateral. Nah, ini mungkin kalian ada yang pernah bikin event kolateral waktu magang. Ini merupakan media promosi yang digunakan untuk event. Jadi kalau event itu kan butuh beberapa media ya. Pertama kalian bikin dulu key visualnya. Karena memang key visual inilah yang susah ya. Yang menerapkan teori itu key visualnya ini. Kalian bikin key visualnya, lalu silahkan terapkan pada semua media yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event. Misalnya poster, terus banner, umbul-umbul, lanyard, uniform, dekorasi tiket, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang key visualnya itu. Begitu juga dengan marketing kolateral, sama. Ini juga sama. Kalian bikin dulu key visualnya. Setelah itu baru diterapkan pada seluruh media pemasaran klien, baik cetak maupun digital. Tapi harus mix ya, sebaiknya tetap ada yang dicetak juga. Jadi nggak hanya, misalnya kalian bikin feed IG, kalian tuh nggak bikin cuma satu feed-nya aja, tapi bikin key visual dari feed IG tersebut gitu. Dan nggak cuma feed IG aja, tapi mix. Misalnya dia butuh poster digital, terus dia mungkin butuh juga untuk marketing di saat mereka bikin booth saat pameran misalnya. Itu juga. Jadi memang segala kebutuhan marketingnya mereka, baik cetak maupun digital, itu kalian buat ya dengan menerapkan key visual tadi. Atau bisa juga bikin out of home advertising. Bisa juga nih. Jadi bikin key visual juga sama, lalu mengaplikasikannya pada serangkaian out of home advertising atau transit ad. Jadi kalian mau bikin advertising di bis misalnya, atau di halte-halte, nah itu juga boleh juga tuh. Kalau ini mungkin selain key visual tadi juga harus memperhatikan interaksi dengan audiens dan jenis komunikasi yang dipilih. Jadi kalau kalian mau bikin OOHR ini ya, saya kamu mau bikin di Transjakarta misalnya, itu kan jadi semacam kayak ambient media ya. Maka harus memperhatikan interaksinya gimana, audiensnya bagaimana gitu. Atau ya ambient media juga nih. Boleh cuma satu kalau ambient media, karena kalau ambient media tuh lebih apa ya? Dia lebih susah sih, karena tidak hanya berinteraksi dengan
audiens, tapi juga berinteraksi dengan lingkungan. Jadi harus mikirin nih, gimana nih berinteraksi dengan lingkungan, tapi juga berinteraksi dengan target audiens. Ini agak mirip-mirip sih sebenarnya sama OH tadi, tapi agak beda dikit lah. Kalau ambient media tuh kadang-kadang ada efek kejutnya tuh lebih banyak gitu ya. Sehingga experience-nya itu yang mesti digali. Experience seperti apa yang mau ditampilkan gitu. Jadi untuk yang media promosi kira-kira seperti ini ya. Jadi nggak bisa cuma bikin satu poster aja, nggak bisa. Harus bikin seperti ini, kolateral gitu. Oke, sekarang kita ke identitas visual. Kalau identitas visual ini juga berupa sistem identitas ya. Jadi nggak cuma satu logo, tapi merupakan satu sistem identitas. Mencakup logo, corporate colors, tipografi, dan super grafik. Kalau untuk ini kalian wajib membuat GSM ya sebagai panduan penggunaan sistem identitas. Kalau identitas visualnya memang kesulitannya adalah pada cari klien sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Paling susah nyari klien identitas visual karena harus klien yang memiliki karakteristik yang kuat, mereka tahu mau pembedanya apa, jadi STP-nya itu mesti jelas gitu ya. Terus, tapi mereka belum punya nih logonya. Kalau menurut saya agak susah karena kadang-kadang klien atau UMKM aja, mereka belum punya karakteristik yang jelas pun udah bikin logo. Nyari di Canva kayak atau cari di mana kayak gitu kan. Yang penting ada logo gitu. Nah, yang kayak gitu itu nggak bisa kalian angkat menjadi TA ya. Kalau saat kalian mau mengangkat TA, pastikan memang jelas masalah dari si apa namanya klienmu itu. Dia punya sebuah positioning yang sudah jelas, tapi ternyata belum ada nih logonya. Nah, itu yang bisa. Atau dia udah punya logo, tapi mau ganti logo, jadi rebranding gitu kan ya. Nah, kalau rebranding pun harus jelas. Kenapa sih dia rebranding? Tadinya emang brandingnya apa? Lalu branding barunya tuh mau kemana? Gitu. Itu kan konsepnya harus jelas. Pastikan klien memang memiliki konsep tersebut. Ya, jadi nggak diada-adain gitu, nggak ngadi-ngadi gitu ya. Itu. Kalau dari tahun-tahun lalu biasanya permasalahannya di situ. Makanya yang angkat identitas visual biasanya lama di latar belakang justru. Kadang-kadang sih gitu. Tapi kalau kalian menemukan, karena ini sebenarnya seru ya. Lumayan ini nih menantang soalnya bikin identitas visual ini. Kalau memang ada dapat klien yang seperti itu, ambil aja. Oke. Selanjutnya desain kemasan. Kalau desain kemasan kalian sudah lakukan sering ya. Jadi saya yakin kalian udah punya bayangan seperti apa. Yang pasti desain kemasan untuk TA itu wajib mencakup kedua aspek yaitu desain permukaan dan struktur kemasan. Jadi sebaiknya jangan pouch. Karena pouch kan strukturnya gitu-gitu aja ya. Apalagi label gitu. Cari yang struktur kemasannya itu memang bisa kalian apa namanya? Bisa kalian apa ya namanya? Apa bonus? Yang bisa dibuat lah ya, yang struktur kemasannya tuh bisa dimainin. Jadi kalian bisa mencari inovasi dari struktur kemasannya tersebut. Gitu. Kalau cuman yaitu kalau cuman pouch aja, kadang-kadang lingkup perancangan jadi terlalu sempit. Makanya carilah yang lebih menantang gitu kliennya ya. Bisa berupa kemasan primer, bisa berupa kemasan sekunder maupun tersier. Nanti akan juga dilengkapi media pendukung sesuai kebutuhan klien. Oke. Next, buku atau media publikasi. Nah, ini juga
Sekalian udah pernah bikin ya buku atau media publikasi di semester 4. Waktu itu bikin brand profile ya, kalau nggak salah ya. Company profile ya kalian bikin. Nah, kalian bisa bikin buku, majalah, newsletter, katalog, company profile, dan media publikasi multi-pages lainnya. Jadi kalau untuk pembuatan buku atau media publikasi ini, kalian tuh bikin template media publikasinya ya. Yang lengkap, mulai dari cover, preliminaries, isi, sama postliminaries. Yang elemen visualnya dapat diterapkan pada media pendukung. Jadi jangan sampai karya kalian itu ternyata sama aja dengan karya-karya sama aja dengan template-template yang bisa diambil di Freepik gitu ya atau Canva gitu, jangan. Karena kan sebenarnya sekarang template udah banyak banget kan. Nah, terus kalian harus bikin template yang kayak gimana sih? Kayak gimana coba? Ada yang tahu? Harus bikin template yang kayak gimana? Boleh menjawab, silahkan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang mau jawab nih. Yang unik, Bu. Yang unik. Yang inovatif, Bu. Yang inovatif. Oke. Nah, unik dan inovatif itu kriterianya apa sih gitu kan ya? Unik, inovatif oke. Tapi tentunya harus bisa memiliki fungsi kan? Fungsinya apa sih? Fungsinya? Kalau ini ada buku, majalah, newsletter, katalog, company profile, dan media publikasi. Misalnya kayak ini aja, company profile gitu. Selain unik, inovatif, tentunya harus bisa mewakili perusahaannya, ya kan? Jadi, buatlah template yang nggak bisa dipakai sama perusahaan lain, gitu. Begitu juga dengan majalah misalnya. Kalian bikin template majalah yang memang majalahnya ini aja. Majalah lain nggak bisa pakai lagi. Kalau majalah lain pakai nanti bakalan, ini kayak majalah itu, gitu. Jadi memang itulah pentingnya kalian meneliti ya sebelum ngedesain. Supaya jelas kebutuhannya seperti apa sih. Dan kalian bikin template adalah template yang hanya bisa dipakai sama si klienmu saja. Gitu. Oke, bayang ya. Jadi jangan pakai template dari mana-mana atau bikin template yang mirip-mirip sama yang udah ada gitu. Kira-kira seperti itulah untuk TA. Nah, terakhir board game. Board game ini mahasiswa mampu membuat board game yang lengkap dengan panduan permainan, elemen pendukung, dan kemasannya. Seperti yang tadi saya bilang ya di awal tadi, bahwa untuk pembuatan board game ini usahakan kliennya itu memang sudah memiliki kontennya. Jadi udah tahu mau bikin board game apa, cara mainnya seperti apa, akan dimainkan berapa orang, rules-nya bagaimana, itu tuh sebaiknya udah ada dari klien. Jadi jangan sampai kalian yang bikin gitu. Kalau di eh, kampus-kampus lain di universitas, terutama ya saya lihat nih TA-nya, mereka memang bikin board game tuh mereka bikin sendiri sampai bikin permainannya seperti apa, terus rules-nya bagaimana. Karena memang yang kalau di program sarjana ya, bukan sarjana terapan, nggak penting tuh apakah memang desainnya itu bisa diterapkan atau enggak. Yang penting adalah sejauh mana mereka bisa menghasilkan karya-karya yang mendukung teori dan memang out of the box gitu ya. Arahnya itu ke sana. Sementara kalau kalian sarjana terapan, itu wajib membuat karya desain yang bisa dipakai. Maka teknisnya itu harus kuat kalau kalian. Begitupun dengan si board game ini. Board game ini pun kalian nanti, ini menantang dan seru sebenarnya si board game ini ya. Karena elemennya banyak.
ada panduan permainannya. Nah tadi si rules-nya tuh udah ada. Kalian nge-layout nih panduan permainannya. Mau pakai kertas selembar, atau mau dilipat-lipat, atau mau dibikin kayak buku, atau mau apa. Nah itu yang kalian pikirkan ya. Jadi bukan ini monopoli apa-apa ya, apa ular tangga ya, bukan gitu. Bayang ya, semoga ya. Jadi yang kalian akan pikirkan itu adalah board game. Permainannya misalnya semacam monopoli gitu. Maka butuh kartu. Kartunya kartu kayak apa, warnanya apa, tipografinya gimana, gambarnya gambar apa. Itu yang kalian pikirkan gitu ya. Terus kemasannya gimana ya? Dilipatnya 2, apa dilipat 3, apa dilipat 4 gitu. Terus kemasannya nanti apakah berbentuk kotak atau dia berbentuk segitiga atau apa gitu. Jadi memang kita fokus ke desain board game-nya. Lalu experience-nya gimana nih? Saat si pemainnya itu, user itu ngeluarin board game dari kemasan, saat mereka melipat kembali untuk menyimpan perintilan-perintilan gamenya gitu, itu gimana? Itu yang kalian pikirkan. Jadi jangan sampai kalian mikirin rules-nya gimana ya. Jangan. Gitu. Jadi carilah klien yang setidaknya udah punya konten nih tentang, ya saya mau bikin board game permainan kartu nih. Cuman butuh desainnya, saya udah tahu nanti kartunya bakalan gini 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 gini. Tapi desainnya belum ada. Nah, yang kayak gitu yang kalian ambil kliennya. Oke? Fungsi dan cara bermain tuh tadi ya, sebaiknya sepakati dengan klien buatan desain. Mulai dari konsep desain hingga eksekusinya. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau ada yang mau nanya langsung di chat aja ya. Takutnya lupa, jadi silahkan boleh. Nah ini dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini ada 11 orang. Ini terutama dosen pembimbing materi ya. Jadi kalian akan dibimbing oleh 2 dosen. Pembimbing materi dan pembimbing teknis. Pembimbing materi itu adalah dosen yang membimbing proses desain kalian. Sementara ke dosen teknis adalah dosen yang membimbing penulisan laporan kalian. Gitu. Dosen pembimbing yang 11 ini adalah dosen pembimbing materi yang bisa kalian pilih. Nah, di sini juga sudah disematkan juga kira-kira kompetensinya apa, walaupun sebetulnya dosen-dosen ini kan memang kalau dari segi desain jago semua lah ya, tapi punya kompetensi utama masing-masing gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini kompetensinya apa saja, sesuaikan dengan yang dengan judul kalian. Tapi balik lagi tadi saya ingatkan lagi bahwa walaupun nggak ada di sini nih, misalnya di sini saya gitu, di sini nggak ada desain kemasan misalnya, tapi saya tetap bisa bimbing desain kemasan gitu, misalnya gitu ya. Saya di sini Bu Susi gitu, di sini kan nggak ada media publikasi, tapi Bu Susi tetap bisa publikasi. Cuman mungkin yang pertama kali dipilih tuh yang ini dulu gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Jadi memang di sini kayak Pak Nanang nih, Pak Nanang kan jagoan banget kemasan ya, dan Pak Nanang tuh cuman mau tentang kemasan aja, ya udah ketik kemasan. Begitu juga dengan Pak Nur. Pak Nur tuh jago banget di media publikasi, tipografi, layout gitu-gitu. Jadi fokusnya adalah ke situ. Tapi kalau dosen-dosen yang lain itu sebetulnya apa aja sih sebenarnya oke, bisa. Jadi kalau misalnya nih nanti ternyata kalian dapatnya dosen yang nggak sesuai dengan yang ada di sini atau yang kalian pilih, jangan sedih karena it happens ya. Jadi kalian harus siap-siap untuk bisa mendapatkan dosen pembimbing yang mungkin nggak sesuai dengan pilihan kalian.
Karena kan kuotanya kan juga nggak banyak ya dosen-dosen ini. Jadi kalau kalian nggak dapat dosen pembimbing yang kalian pilih, jangan sedih. Pastikan TA-nya tetap jalan dan kalian tetap semangat untuk menjalaninya. Oke? Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ke timeline. Pengumpulan outline. Nah, nanti pengumpulan outline-nya bisa di sini ya. Paling lambat tanggal 17 Februari pukul 23.59. Outline itu apa sih? Isinya sebenarnya ini aja nih, cuman 4 poin ini ya. Yang pertama judul tugas akhir. Yang kedua latar belakang. 1-2 paragraf aja. Jadi harus dijelaskan nih penjelasan permasalahannya apa sih? Harus jelas, logis, berdasarkan data atau fakta yang nyata. Lalu profil klien ini profilnya seperti apa? Jadi siapa sih klien kalian gitu ya? Tambahin link website atau medsos jika ada. Harusnya sih ada kalau dia bukan perusahaan baru ya. Dan wajib menyertakan foto atau dokumentasi klien. Nah, ini penting ya. Jadi walaupun dia perusahaan baru misalnya, tetap apapun yang bisa kamu foto, foto aja. Misalnya nih, kafe baru nih, belum buka sih Bu. Cuman udah ada kafenya. Nah, foto kafenya. Gitu. Atau dokumentasi klien, kamu ketemu sama kliennya, nih orangnya yang ini nih. Boleh foto. Walaupun sebenarnya nggak penting kita pengen tahu orangnya, yang kita pengen tahu tuh ini kliennya. Siapa sih klienmu itu tuh apa sih gitu. Gitu ya. Terus ini penjelasan proyeknya berisi tentang karya yang akan dibuat, meliputi jenis karya dan rencana spesifikasi. Oh, ini masih ada sistem. Ini tadi ya yang sudah kita bahas. Udah deh, ini contoh outline. Ada di sini. Nah, ini contoh. Contohnya seperti ini. Jadi memang bentuknya bukan kayak laporan tugas akhir yang di A4 gitu ya. Mungkin lebih kayak slide presentasi gitu. Tapi sih jelas nih project background-nya. Apa sih permasalahannya nih? Permasalahannya tuh di highlight gitu kan. Oh, ternyata sudah mempunyai company profile, tapi informasinya belum diperbaharui, tata letaknya kurang menarik, sehingga terbilang kurang profesional. Nah, kalau di highlight gini kan jadi enak ya, reviewer jadi gampang nih untuk lihat apa sih sebetulnya permasalahannya gitu. Terus ini company profile yang sekarang seperti ini. Ini kliennya. Terus udah ada. Nah, ini ada dokumentasinya nih. Kayak gini nih kantornya. Jadi oh jelas. Oh iya ya bentar ada kantornya. Bu Anggi suaranya nggak Kenapa? keluar. Oh ya? Nggak kedengeran? Sekarang udah kedengeran belum? Nggak keluar. Saya aman, Bu. Oh, aman ya? Oke. Apa saya aja ya? Yang lainnya bisa dengar suara Bu Anggi nggak? Bisa, Bu. Aman dari tadi. Bisa Bu, aman. Oke. Baiklah. Oh bisa. Oh ya udah berarti saya aja. Oke. Oke, makasih Bu Agnes. Ya, kira-kira gini ya. Usulan dosen pembimbing nggak usah tulis di sini karena adanya di Google Form. Jadi nggak perlu taruh di sini. Dah, stop share dulu yang ini. Nanti kalian bisa lihat ada di Notion contoh-contohnya. Terus saya share sekarang aja deh. Ya, biar sambil kalian baca-baca juga. Ya, Bu Nes, boleh ya? Di-share sekarang ya, Bu Nes. Bu, maaf, baru Iya. banget kedengeran. Tadi gimana? Di-share sekarang aja ya, Notion-nya ya. Halo.
Iya aja ya. Ting. Nah itu Notion-nya sudah bisa dicoba dilihat. Oke, kalau secara garis besar, tadi kan outline kira-kira kayak gitu ya. Secara garis besar yang akan kalian lakukan setelah kalian submit outline, next step adalah akan direview outline kalian. Jadi reviewer akan mereview, lalu pengumumannya itu di tanggal 20 Februari. Pengumuman itu isinya, oh udah saya hapus. Ya kurang lebih isinya nama pembimbingnya siapa, judulnya apa, lalu direvisi atau enggak gitu ya. Terus mungkin aja ada revisi soalnya. Kalau ada revisi, berarti kalian wajib merevisi. Nah, ini masih tahun 2024. Kapan terakhirnya? Masih belum di ini lagi ya, Bu Agnes ya. Nanti nyusul ya. Yang pasti ini dulu. Outline silahkan disubmit. Setelah itu kalian akan dapat pembimbing. Kalau udah dapat pembimbing, baru bisa mulai bimbingan. Seperti PKL kemarin, bimbingan itu pakai logbook, ada logbooknya, ya. Dan kalau kemarin itu kan minimal 6 ya, kalau TA itu minimal 8 kali pertemuan dengan pembimbing kalian. Pembimbing itu berperan untuk membimbing kalian dalam menulis dan mendesain. Tapi balik lagi, keputusan ada di tangan kalian. Ya, jadi kalian yang memutuskan mau ngapain setelah bimbingan itu. Pembimbing kan makan ini kayaknya bagus deh kalau digini-giniin, kayak gini. Nah, tapi kalau ternyata setelah itu, tapi kayaknya bagusan diginiin deh Pak. Ya udah, terserah gitu. Walaupun ya memang pasti kalian bakalan ngikut pembimbing kan. Yang namanya pembimbing udah memberikan bimbingan, nggak mungkin sengaja nyasar-nyasarin kalian ya. Jadi ya sebaiknya diikutin. Cuma ya tadi balik lagi keputusan ada di tangan kalian. Tapi kalau yang pembimbing teknis, udah kalian nggak usah nggak usah ngeyel gitu. Ini ya pas tambahin spasi, jangan kalian kayaknya enakan nggak ditambahin spasi, nggak gitu kan, ya kan? Kalau pembimbing teknis mau nggak mau harus ngikutin pembimbing. Oke, itu pembimbingan. Karena nanti di pertengahan semester itu ada seminar proposal. Seminar proposal ini adalah sekalian mempresentasikan ya proposal tugas akhir yang isinya bab 1 sampai bab 3. Untuk kalian bisa ikut seminar proposal, wajib untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan pembimbing. Jadi bimbingan jangan mepet-mepet, terutama ke bimbing teknis ya. Bimbingan 8 kali itu tuh satu dosen pembimbing ya. Sekalian jawab pertanyaan Reski nih. Jadi 8 kali membimbing materi, 8 kali pembimbing teknis. Jadi jangan mepet-mepet nih. Seringnya tuh kalian nggak ketemu pembimbing teknis sampai akhir-akhir 2 hari mau sempro baru bimbingan teknis. Itu terjadi tahun-tahun lalu tuh. Nah jangan ya. Jangan kayak gitu. Jangan dicontoh yang kayak gitu jelek. Jadi kalian harus ketemu sama pembimbing teknis dari awal-awal. Karena kalian kan nulis kan udah dari awal-awal. Apalagi bab 1 sampai bab 3 itu banyak yang nulis. Belum ngedesain, belum. Makanya sama pembimbing teknis juga jangan take it for granted gitu ya. Kalian benar-benar harus ketemu sama pembimbing teknisnya. Begitu. Oke. Sempro nih. Sempro itu kalian presentasi bab 1 sampai bab 3. Terus nanti akan dinilai sama penguji sempronya. Habis itu kalian teruskan. Jadi saat sempro itu tuh nanti akan ada keputusan nih. Apakah melanjutkan atau melanjutkan dengan revisi atau mengulang. Nah, kalau kalian mengulang ya berarti harus mengulang lagi tuh bab 1 sampai bab 3-nya.
Jangan sampai ya. Supaya nggak mengulang, maka kalian harus apa? Harus apa? Bimbing. Bimbingan. Betul sekali. Biasanya yang ngulang tuh yang nggak pernah bimbingan. Jadi dia kayak mana-mana ngalor ngidul terus jauh lah melenceng dari jalan yang seharusnya gitu kan ya. Jadi kalau udah bimbingan, yakinlah pasti nggak akan sampai ngulang. Gitu. Terus setelah itu, kalau kalian sudah oke nih, melanjutkan ke bab 4. Bab 4 tuh ngedesain. Ya. Setelah itu baru ke sidang. Tapi sebelum sidang biasanya ada seminar nasional dulu. Nah, kita belum tahu sih tanggalnya kapan ya. Nanti pasti akan dikasih tahu. Yang pasti sidang nih sekitar tanggal segini, bulan Juni. Tadi Bu Agnes sudah bilang. Ini benar-benar maju banget kalau dibandingin tahun lalu. Itu. Oke. Saya coba baca chat dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Deswita dibikin dalam bentuk Word atau seperti presentasi tadi udah kita bahas ya. Kalau kliennya TK apakah boleh? Boleh. Boleh saja, kenapa tidak? Tapi ibu gurunya kan, bukan anak TK-nya ya, kliennya ya. Boleh Fatih, tergantung masalahnya apa ya. Sama desainnya apa. Terus, tadi Rizky udah ya. Anissa Suryani. Untuk submit awal outline dimulai dari tanggal 17 Februari atau deadline akhir. Deadline ya. Jadi, outline sudah bisa submit dari sekarang ya Bu Nes ya? Sudah. Sudah. Google Form-nya nanti dikirim. Google Form-nya ada di sini sih. Ada Udah. di Oh iya. Notion. Heeh. Oke. Udah bisa berarti ya? Udah bisa guys. Jadi kalau kalian mau outline hari ini juga boleh ya. Terus kalau dari Cherry, kalau kita tidak bertemu langsung dengan klien, boleh tidak ya Bu? Jadi hanya bertemu via Zoom. Sebenarnya sih nggak masalah sih ya. Selama konten-konten yang dibutuhkan itu bisa didapatkan dengan baik. Maksudnya jangan sampai ada alasan, misalnya kamu nggak bisa dapat profil klien dengan jelas gitu. Kenapa profil klien aku cuma kayak gini aja? Iya Bu, abisnya klien di luar kota, jadi saya nggak bisa dapat informasi itu. Nah, jangan sampai ada alasan kayak gitu. Gitu. Tapi kalau selama kamu bisa mendapatkan semua informasi yang kamu butuhkan dengan lengkap dan jelas tanpa ada masalah, walaupun klien di luar kota, silakan. Karena tahun-tahun lalu juga ada yang kliennya di luar negeri malah. Nggak masalah. Gitu ya. Cherry. Oke, lanjut. Fairuz Zahira, untuk logbook apakah akan disediakan template dari kampus? Betul, Fairuz. Nanti kalau kalian udah dapat pembimbing, bakalan sekalian dikasih logbooknya. Ya. Oke, sekarang Dayana boleh mengutip laporan hasil TA angkatan sebelumnya tidak, Bu? Dan kalau boleh, oke. Kalau mengutip laporan hasil TA sebelumnya, itu kan berarti kutipan tidak langsung ya. Nah, kutipan tidak langsung ini bukan yang nggak boleh, tapi sebaiknya diminimalisir gitu, atau kalau bisa malah dihindari sih sebetulnya. Karena biasanya kutipan tidak langsung ini dilakukan saat sumber aslinya itu nggak bisa ditemukan. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya sih lebih mudah ya untuk mencari sumber aslinya. Jadi cari aja dari sumber aslinya. Jadi kalau kamu lihat di laporan hasil TA, terus kamu lihat, oh ada buku ini ya. Nah, kamu cari bukunya atau ada artikel jurnal ini, kamu cari jurnalnya gitu. Jadi jangan mengutip si TA-nya itu. Gitu ya, Dayana ya. Oke. Satria Zul. Kalau semisal kliennya sama dengan apa nih, Satria Zul? Coba, boleh. Unmute dulu. Samanya nih sama apa nih? Sama siapa? Maksudnya tuh klien kita misalkan sama dengan orang lain gitu, Bu. Sama dengan orang lain, sama dengan Iya. teman kamu. Iya, Tapi medianya beda kan? beda, Bu. Iya. Oke, kalau medianya beda masih boleh.
Judulnya kan pasti kan akan beda ya. Iya, Yang Bu. pasti judul penelitianmu nggak boleh sama, baik dengan temanmu yang sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya atau bahkan di kampus lain, pokoknya yang pernah dilakukan itu nggak boleh sama, ya kan? Jadi pastikan memang judulnya berbeda. Kalau kliennya sama nggak apa-apa, asal mungkin mengangkat hal yang lain, gitu ya. Oke, Bu, makasih. Oke, sama-sama. Dari Mahesa Kirana, kalau klien belum punya website atau sosmed karena masih UMKM kecil, tetapi sudah ada beberapa dokumentasi produk. Dokumentasi produknya berupa apa nih, Kirana? Berupa ini Bu, kayak dia tuh usahanya baru cuman kayak via WhatsApp gitu. Jadi belum ada IG-nya gitu. Tapi dia udah pernah ngirim produk atau ya produk-produk makanan gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih ke kebutuhan kliennya ya. Dia butuhnya apa gitu. Biasanya terjadi nih kebutuhan desain saat dia punya satu platform, ya kan? Dia punya website nih. Website kan nggak mungkin ya isinya cuma tulisan aja, ya kan? Butuh didesain. Akhirnya butuh desainer buat ngedesain websitenya, misalnya. Gitu. Nah, balik lagi ke kebutuhannya nih, apa? Emang kamu mau bikin apa sih rencananya, Kirana? Saya rencananya mau bikin kemasan Ibu. Desain Kemasan. kemasan. Nah, iya, kemasannya itu bakalan dipajang di mana tuh? Dia tuh UMKM-nya kayak catering gitu Bu. Jadi Nah, iya, kemungkinan kayak snack box gitu. snack box, catering. Tinggal dipikirkan kira-kira sejauh mana sih kebutuhan sebuah catering untuk memiliki kemasan yang bagus tuh apa gitu. Apakah dari experience konsumennya saat makan makanannya dia, atau untuk memperlihatkan bahwa oh ya nih memang profesional nih, dia pajang di status WA-nya atau gimana gitu. Jadi memang ya itu lagi, balik lagi ke kebutuhannya seperti apa. Jadi bukan berarti harus punya sosmed atau website, tapi dari cara dia menghandle atau mempromosikan produknya kan kita bisa lihat ya, sebenarnya dia lingkupnya itu sejauh apa sih. Semakin besar lingkup dari klienmu, maka semakin besar juga kan impact dari desain yang kalian buat gitu. Kalian kan bikin TA nih nggak gampang kan, susah bikin TA nih. 1 semester udah gitu benar-benar meneliti dulu baru kalian bikin desainnya. Kan susah ya. Tapi ternyata cuman bisa dinikmati oleh 10 orang aja. Kan sayang. Gitu sih. Jadi sebisa mungkin cari klien yang bisa ngasih impact lebih besar gitu. Jadi desainmu tuh punya pengaruh yang lebih besar. Gitu. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Oke, sekarang Denisa. Jika ingin membuat proyek kemasan hampers lebaran, sementara lebarannya pasti udah selesai sebelum sempro. Iya sih. Jadi membuat kemasan seasonal dipakai sebelum sempro maupun sidang tugas akhir. Sebenarnya sih memang kalau di timeline itu kalian baru bikin desain tuh setelah lebaran ya. Karena kan setelah April nih. Lebaran itu kan April ya. Jadi kalau emang mau dipakai di April itu nggak bisa Denisa. Palingan ya sebenarnya begini aja, sebenarnya boleh aja kamu mau bikin kemasan seasonal gitu ya untuk dipakai di tahun depan, sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah sebenarnya adalah saat klien butuh urgent nih bulan April, jadi sebelum bulan April harus sudah selesai karyanya. Nah itu yang masalah gitu sebenarnya Denisa. Jadi memang
seasonalnya nggak masalah. Tapi timelinenya itu harus sesuai. Gitu ya, ini saya. Oke, selanjutnya Audrey Resti Mariam, ya, yang lagi di mobil tadi. Untuk outline berarti belum ada literatur review ya, Bu? Iya, belum. Iya. Literatur review itu maksudnya apa? Literatur review yang di bab 2? Enggak kan? Kalau literatur review yang kamu maksud di sini mengutip artikel, jurnal, iya, kalau itu. Jadi tetap boleh. Jadi untuk outline di latar belakang itu kamu mau mengangkat satu fenomena nih. Dan kamu yakin fenomena itu ada karena memang pernah ada artikel yang ngasih tahu bahwa ada fenomena tersebut. Kamu kutip artikelnya. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi bukan literatur review itu namanya ya. Itu ya mengutip aja, mengutip artikel. Oke? Selanjutnya, Wafia, pemilihan dosen pembimbing konsepnya bagaimana? Apakah jika sudah submit langsung terpilih atau nanti baru diumumkan setelah deadline pengumpulan? Iya, Wafia. Jadi kan kamu submit, terus nanti kan di-review. Jadi saat kalian submit, itu nanti ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, yang diterima itu udah langsung dikasih pembimbing. Yang ditolak, nah ini kita masih nggak tahu nih. Ini mungkin nanti perlu kita diskusikan lagi ya, Bu Agnes ya. Apakah ditolak tapi dikasih pembimbing atau ditolak kasih pembimbingnya belakangan gitu. Tapi ayo tadi setelah di-review baru dikasih pembimbing gitu. Jadi nanti kamu baru dapat pembimbing nih di Februari 20 ini ya. Untuk kuota per dosen pembimbing ada berapa? Kuota itu macam-macam. Mungkin kayaknya nggak usah dibuka di sini ya, karena sangat fluktuatif dan bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan gitulah. Oke. Selanjutnya Levi, untuk TA buku, media turunan atau pendukung yang harus dibuat apa saja? Kalau untuk buku, tergantung kebutuhan, media turunannya apa. Jadi kalau media turunan ini memang akhirnya kebutuhan klien ya, kebutuhannya itu seperti apa. Ada yang selain buku, oh ya buku ini juga perlu nih untuk dipromosikan, akhirnya bikin poster, misalnya. Bisa kayak gitu. Ya, jadi tergantung kebutuhan klien. Oke, Wenda, mau bikin buku anak. Saat ini progresnya lagi bikin proposal untuk dikirim ke klien. Proposal ya? Proposal TA ya? Iya, Bukan, sebaiknya. Bu, maaf, maksudnya proposal yang untuk dikirim ke klien. Jadi kamu mau menawarkan jasamu sebenarnya gitu kan ya? Ya, karena kemarin saya udah datang ke kliennya. Dia katanya butuh proposalnya. Iya, kalau di proposal itu, karena kan ini sebenarnya proposalnya belum ada project-nya kan. Jadi kamu tuh lebih kayak minta project gitu kan ke dia ya. Jadi sebetulnya nggak proposal yang gimana-gimana sih ya. Surat pengantar, biasanya sih lebih kayak surat pengantar. Lalu kamu perkenalkan dirimu siapa. Terus juga kalau perlu kamu kasih portofoliomu seperti apa gitu. Dan ceritakan, jelaskan gitu, kamu kebutuhannya apa. Paling gitu aja sih isinya. Jadi memang bukan yang kayak proposal yang gimana gitu ya. Karena kan proyeknya belum ada. Gitu ya, Wenda. Makasih, Bu. Terus Oke. mau nanya Ya. lagi, apakah perlu surat dari kampus gitu, Bu? Oh Supaya iya, perlu. Perlu ya, Bu. Itu untuk prosesnya gimana, Bu? Harus datang ke mana dulu? Itu sih biasanya ke Mas Dodo ya. Kalau surat-surat kayak gitu. Sama kayak pas PKL kemarin itu loh. Surat pengantar gitu kan. Nah, coba silakan ditanyakan ya, Mas Dodo ya. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya dari Puput, untuk klien jika belum memiliki kantor.
karena karyawannya semua freelance. Portofolionya boleh, Puput. Ini emang apa? Kliennya apa nih? Klien saya itu Bu, apa namanya, PT gitu, cuma masih kecil. Iya, Jadi PT yang bergerak di bidang apa? ini IT. Ya udah, portofolionya aja yang udah mereka lakukan tuh selama ini apa sih gitu. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Terus websitenya ada kan tapi ya kayak gitu-gitu kalau freelance dan belum memiliki kantor, kalau IT kan pasti ada lah ya. Ada Bu websitenya, cuma websitenya juga masih kosongan aja sih Bu. Ya yang penting adalah keberadaannya Oh gitu. ya, oke oke. Oke. Selanjutnya ada Yana lagi. Media promosi kan terdiri dari satu media utama dan beberapa media turunan. Untuk media utama boleh digital atau harus media cetak? Sebenarnya kalau media promosi tadi ya, key visual itu media utamanya biasanya sih berupa yang paling kompleks ya. Poster tuh sebenarnya kompleks, walaupun cuma satu halaman gitu kan. Tapi bukan poster, itu media utama. Boleh digital atau harus media cetak? Sebenarnya kalau udah marketing kolateral, nggak ada yang ini media utamanya ini media pendukung, nggak gitu lagi sih sebenarnya Dayana. Jadi ya udah satu bundle itu marketing kolateral itu yang kamu buat. Jadi nggak usah dipikirin yang media utama yang mana gitu-gitu. Ini memang agak beda sama tahun-tahun sebelumnya sih. Kira-kira gitu ya, Dayana ya. Iya Bu, saya sebenarnya kalau untuk tugas akhir rencananya bikinnya itu event kolateral Bu. Ini bagaimana ya Bu? Event kolateral. Ya, jadi kan karena media utamanya kan key visual itu kan. Tapi dari key visual itu kemudian kamu bikin itu diturunkan pada media-media yang banyak itu. Sehingga akhirnya nggak penting lagi media utamanya ini. Semua harus kamu buat. Dan semua harus kamu jelaskan gitu. Baik yang digital maupun yang cetak. Gitu ya, Dayana. Baik Bu, terima kasih atas Oke. jawabannya. Ya. Oke. Kalau kliennya UMKM nggak punya sosmed tapi sudah berdiri dan sudah masuk ke vlog beberapa YouTuber, ya pokoknya bisa terlihat lah ya keberadaannya itu bagaimana gitu. Ini apa sih, Cherry? Bergerak di bidang apa sih emang klienmu ini? Ibu itu punya Puspa. Oh, Puspa. Gimana Puspa? Iya Bu, jadi kan klien saya kan UMKM yang bakso itu Bu. Cuman emang berdirinya tuh udah beberapa tahun lalu. Terus udah masuk ke beberapa vlog YouTube juga. Cuman dia emang nggak punya sosial media kayak Instagram gitu. Nah, dia Ya apa tuh? apa Bu? Apa? Produknya apa? Bakso Bu. Bakso. Terus kamu bikin apanya? Dia mau rebranding itu Bu, mulai dari logo dan media turunannya. Terus dia juga kan katanya mau buka cabang lagi, nah makanya mau diterapin di cabang selanjutnya gitu. Soalnya logonya kan yang kemarin saya bilang cuma tulisan GM doang ya Bu. Sedangkan kan udah punya yang bakmi GM itu yang di mall itu. Ya, ya, ya. Ya, tapi kan ada restorannya kan, bukan restoran, warungnya kayak gitu kayak. Ada Bu, ada warungnya. Tempatnya kan ya udah itunya aja, nggak harus sosmed kok. Oke Bu, kasih ya Bu. Oke. Oke, Fatih lagi. Jika kliennya merupakan perorangan, penulis membutuhkan ilustrator untuk buku, apakah diperbolehkan? Nah ini, kayaknya kau pernah nanya deh ini. Kalau perorangan, ya itu pastikan ada yang bisa ini loh, apa namanya, memproduksi itu gitu. Kalau perorangan yang memproduksi siapa? Apakah dia yang memproduksi? Lalu akan dijual di mana? Kayak gitu-gitu sih. Supaya tadi jelas bahwa desainmu itu memiliki impact yang luas gitu. Gitu ya, Fatih ya. Oke, baik Denisa. Sandi.
Jika kebutuhan klien web design, nggak bisa ya, Sandi ya, web design nggak termasuk ya. Oke, Reski, pengantar ke klien perlu dibuatkan agreement contract secara tertulis. Sebenarnya kalau tentang agreement contract itu antara kamu sama klien ya. Jadi silahkan aja, nggak harus, kalau di kampus nggak mewajibkan itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya ternyata kliennya minta ada agreement contract dong, silahkan. Oke? Oke. Aswa, jika kliennya sedang merintis tetapi sudah dijualkan produknya skala kecil, yaitu tadi, tergantung kebutuhannya ya, Aswa ya. Kebutuhannya gimana dan apakah dia memang bisa memfasilitasi pengadaan desain tadi gitu. Semisal saya mengambil klien yang permasalahannya di luar penelitian saya. Hah, gimana maksudnya nih, Rere? Ambil klien yang permasalahannya di luar penelitian kamu. Jadi kan punya saya itu kan penelitiannya media promosi. Nah, iya. sedangkan saya dapat kliennya itu rata-rata tuh kayak rebranding gitu, Bu, sama bikin identitas visual. Apakah boleh bikin yang di luar dari penelitian saya? Ya, kamu harus fokus. Mau meneliti tentang apa, masalahnya apa, dan apa yang kamu buat harus inline dong. Masa masalahnya saya butuh identitas visual, tapi kamu malah bikin media promosi, kan nggak nyambung. Ya kan? Lihat yang semester 7 deh, Bu. Kenapa? Yang semester 7. Iya, kenapa yang semester 7? Semester 7 kemarin ada yang kayak gitu ya? Nggak nyambung gitu ya? Permasalahannya kemana? Ya gitu ya, Rere. Harus benar-benar sesuai dengan permasalahannya, oke? Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah ini, tadi kan Zidan bilang project proposal yang diminta klien. Nah, kalau projectnya udah ada bisa bikin proposal, tapi kalau projectnya belum ada, ya paling hanya bisa ya tadi ya menjelaskan kamu siapa dan mau bikin apa gitu. Udah nih kayaknya nih ya. Ibu, maaf berarti kalau misalnya tunggu. Apa? Rancangan proyeknya gitu boleh, Bu? Rancangan project. Jadi sebenarnya kamu udah punya apa sih, Wenda, sekarang nih? Baru planning doang, Bu. Kayak Planningnya mau apa? bikin buku anak. Terus Iya. nanti mereka, jadi kayak kita di situ tulis apa ya, mereka tuh yang bikin narasinya. Saya tuh kayak sebagai yang memberikan jasa desainnya gitu, Bu. Iya, betul. Tapi kan projectnya belum ada kan? Oh, Kamu kayak cuma tema gitu-gitunya ya, Bu? ya, ya itu maksudnya. Mau Oh bikin iya. buku apa kan belum ada. Jadi kamu lebih kayak, saya punya kemampuan nih untuk bikin buku anak. Tolong beri saya project, kan lebih kayak gitu. Ya kan? Iya, kayak gitu, Bu. Heeh. Nah, Ibu, menurut Ibu mendingan proposal kreatif atau yang diketik gitu, Bu, yang formal? Kalau menurut saya sih malah jangan formal-formal ya. Iya, maksudnya jangan terlalu heboh juga, masih profesional tapi bukan yang kaku gitu loh. Untuk Oke, Bu. memperlihatkan bahwa kamu adalah mahasiswa yang intelek gitu kan, sehingga kamu bisa bikin sebuah buku anak yang baik, bisa dikasih tanggung jawab. Nah, lebih kayak gitu sih. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Adele, jika kliennya baru ingin memulai usaha, jadi memang ingin dibuatkan identitas visual serta media promosinya sebagai bentuk branding awal klien. Iya, tadi kan saya udah bahas ya. Boleh, selama memang mereka sudah punya rencana ke situ tuh. Jadi udah mempersiapkan modal, udah mempersiapkan apa aja yang harus mereka lakukan gitu, Del. Oke?
Udah, kayaknya nih. Ada lagi yang mau nanya? Atau udah nggak sabar pengen submit outline? Ibu Ini mau tanya lagi. ya gimana? Gimana Iza? Kalau nanti pada saat kita pembuatan outline, terus kita mau nanya-nanya nih Bu, kan kita belum dapat 2 PM ya. Itu bisa nanya ke siapa Bu? Mau nanya-nanya apa lagi? Ya, nanya kayak misalkan tentang kliennya gitu Bu, bisa atau enggaknya. Kalau udah kalian bikin outline dan di luar pengarahan ini, udah nggak usah nanya-nanya lagi, karena nanti akan direview. Ya, jadi setelah direview, nanti kan akan dikasih apa namanya? eh dikasih masukan sama reviewer. Misalnya, oh permasalahannya masih kurang jelas nih, coba perjelas lagi. Atau kliennya kelihatannya kurang oke nih kapabilitasnya, coba cari lagi kliennya. Nah itu nanti adalah hasil review. Nggak lama kok, 17 kalian submit, tanggal 20 udah keluar hasil reviewnya. Dan setelah itu udah kalian bisa mulai ya itu tadi akan ke pembimbing setelah tanggal 20 itu. Jadi selama dari sekarang sampai tanggal 17 kalian fokus aja bikin outline. Nggak usah nanya-nanya. Oke? Oke Bu, makasih Bu. Makasih Ibu. Ya, Makasih. sama-sama. Dayana, tentang apa nih daftar pustaka? Aduh, udah daftar pustaka aja loh. Untuk kutipan ada misalnya Amir dalam Luqman mendefinisikan X sebagai Y. Iya, tergantung. Yang kamu kutip yang mana? Tunggu. Gimana sih pertanyaannya? Untuk kutipan kan ada misalnya Amir dalam Luqman mendefinisikan X sebagai Y. Ya berarti Luqmannya ini. Yang kamu baca Luqman ya kan? Yang tahun 2003 ini kan Luqman ya kan? Ya, gitu ya, Dayana. Ini masih ngomongin tentang kutipan tidak langsung tadi ya. Oke, Devan, panjang nih. Jika kliennya bergerak dalam penjualan cake dan cookies, namun belum ada toko offline-nya. Dalam waktu dekat perlu company profile serta katalog sebagai untuk mencari investor. Karena mereka punya plan untuk buka toko offline, lalu digunakan juga untuk mencari mitra kerjasama. Iya, boleh. Ya saya nggak bisa bilang boleh atau enggak sekarang ya, karena masih di review kan. Tapi so far oke-oke aja. Jelas kok. Silakan dicoba saja ya. Lalu Reski, untuk produksi desain terkhusus keperluan cetak yang memfasilitasi dari kliennya atau yang dari mahasiswa? Tergantung kebutuhannya apa nih Reski. Kalau produksi desainnya untuk diproduksi secara massal oleh klien, ya kliennya lah. Tapi kalau produksi desainnya untuk display sidang, ya kamu lah. Gitu Reski ya. Kalau untuk display sidang mah mostly pasti kamu. Oh ya, cuman jangan lupa karena ada yang namanya dulu namanya BTAM ya. PMTA sekarang. Kalau nggak salah masih PMTA. Apa Bu Agnes PMTA itu lupa deh. Panjangannya? Panjangannya. Apa ya? Pokoknya MTA-nya mahasiswa tugas akhir. Iya ya. Ya pokoknya itulah. PMTA itu adalah apa namanya? Semacam hibah ya. Yang diberikan kepada mahasiswa tugas akhir. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu untuk menambah modal TA kalian. Karena nama TA ini kan pasti butuh modal ya. Kalian nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengandalkan klien yang bakalan ngebayarin, nggak mungkin. Kalian mesti modal. Nah, ada yang namanya PMTA ini. Sebaiknya dimanfaatkan. Ini nih, PMTA ini tuh dulu anak-anak DG tuh
Susah banget disuruh ikutan PMTA nih. Pada males. Saya juga nggak tahu. Mungkin udah pada tajir-tajir kali ya. Tapi itu sangat ini sebenarnya. Apa namanya? Selain bermanfaat untuk menambah modal tadi, juga bergengsi. Karena kalian bisa dapat hibah itu kan. Berarti tugas akhir kalian tuh memang diakui layak gitu untuk didanai gitu. Jadi jangan males bikin PMTA ya. Walaupun biasanya memang PMTA ini di tengah-tengah gitu. Sebelum kalian sempro biasanya. Sehingga kalian mungkin agak harus lebih ngebut dikit buat nulis latar belakang dan lain-lain. Tapi worth it guys. Jadi harus dicobain. Oke? Selanjutnya Rahma Sari 18. Ibu izin tanya untuk judul media promosi, apakah judulnya perancangan media promosi atau di perusahaan A atau perancangan di perusahaan A sebagai media promosinya? Kalau soal judul nih, jangan khawatir karena bakalan ada gonta-ganti judul memang pasti ya, sampai sempro. Jadi masih ada waktu sampai sempro untuk kamu gonta-ganti judul. Karena juga judul ini juga mungkin nanti akan ada, ya pasti ada perubahan-perubahan gitu tergantung nanti bimbingannya. Saat bimbingan mungkin nanti ada apa, oh kalau kamu kayak gitu berarti judulnya jangan kayak gini gitu. Biasanya gitu sama pembimbingnya. Tenang aja, jangan khawatir, nggak usah ditanyakan sekarang, oke? Baik Bu, terima kasih. Oke, sudah nggak ada lagi yang nanya. Sip. Ibu aku mau nanya. Oh, lagi mana? Ya, bisa. Tapi lebih mau memperjelas yang tadi di chat sih Bu. Yang mana tuh? Yang merintis dan baru diedarkan di skala kecil. Nah, aku tuh kan ada kemungkinan kliennya ini produksi ini perkebunan kopi gitu Bu. Nah, kliennya ini emang masih baru-baru dan baru jualinnya itu kayak masih di daerah-daerah sekitar. Sistem jualannya juga masih kayak via WhatsApp gitu Bu. Nah, yang dijualinnya itu kopinya berbentuk yang biji-bijian sama yang udah digiling, yang udah bubuk. Nah, mereka juga masih jualinnya masih kayak pakai pouch sederhana gitu loh Bu, belum didesain, belum apa, baru punya logo doang. Nah, kalau yang kayak gitu bisa Bu? Nah, balik lagi tergantung kebutuhannya. Nah, kalau dilihat dari ini ya, sempat nanya juga, emang ada rencana buat nge-branding ini tuh, makanya ngejualinnya juga masih sederhana gitu loh Bu. Tapi dia ada rencana mau mengekspansi. Iya, soalnya sekarang tuh sambil sembari jualan apa sih namanya? Jualan yang kayak di sekitar situnya lagi kayak ngurus-ngurusin untuk kayak perizinan gitu Bu. Kayak ngurusin surat-suratnya gitu. Jadi emang rencana buat dijualin agak gede gitu Bu. Ya udah, selama jelas masalahnya jelas, dengan dia nggak punya desain dia bakalan jadi susah gitu ya, kan jelas tuh masalahnya. Silakan aja. Oh iya, terima kasih Bu. Oke. Ibu izin bertanya Bu. Iya boleh. Siapa nih? Jadi kalau misalnya klien saya ini company yang udah lumayan settle dan ada identitas visualnya, tapi dia saya ngerancangin identitas visual untuk program-program yang dia adain gitu Bu, buat internal maupun eksternal company ini, itu diperbolehkan apa gimana? Sebenarnya sih ya itu tadi balik lagi sejauh mana sih impact dari desainmu gitu. Kalau kayak gitu kan biasanya audiensnya terbatas ya, apalagi yang internal gitu. Audiensnya tuh. Nah, kamu sendiri ngerasa cukup apa namanya? Kamu merasa rela nggak sih TA-mu yang susah ini tuh cuman dinikmati sama tim internal aja gitu? Lebih ke situ sih sebenarnya Yuda. Kan ya nggak boleh. Lumayan skalanya lumayan gede gitu Bu. Ya udah. Jadi coba aja. Ngadain program pembelajaran gitu. Yang dia kan setiap program ini branding, ada identitas visualnya, ada media promosinya. Kalau seperti itu gimana Bu?
Ya saya boleh-boleh aja sih. Asal memang jelas ya permasalahannya ada gitu. Bahwa kalau dia nggak ada logonya, dia bisa nggak apa namanya, dia memang memiliki permasalahan gitu. Kalau nggak ada logo ya boleh aja, silakan. Oke Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. PMTA ada syarat dan kuotanya? Ada. Nah, ini kalau soal PMTA memang belum ada pembukaannya. Jadi saya juga nggak bisa ngasih detailnya gimana. Tapi secara garis besar ya, PMTA itu kan hibah dari PINJ untuk mahasiswa TA. Kalian diminta untuk mengumpulkan proposal. Proposalnya ya kurang lebih sama kayak proposal seminar kalian, proposal TA kalian ini, Sempro itu, bab 1 bab 3. Tapi bab 3-nya itu lebih ke metode sebenarnya biasanya dia. Metodenya apa sih yang dilakukan? Terus bab 2-nya juga bukan tentang ini, apa namanya? Kalau di bab 2 kalian kan literatur review. Kalau di bab 2-nya proposal PMTA tuh biasanya lebih ke keterbaruannya gimana, biasanya lebih kayak gitu sih. Sehingga pentingnya TA kalian tuh apa. Nanti kalau udah ada pembukaannya, kalian bisa ini ya, diskusi, konsultasi sama pembimbing. Kira-kira gimana nih bikin proposalnya supaya kalian bisa lolos PMTA-nya gitu. Ya, kira-kira gitulah kalau untuk saat ini Muhazib. Syarat dan kuota ya. Nanti ya kalau udah ada ya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Udah kali ya? Ya Bu Nes, ada yang mau ditambahin nggak Bu Nes? Udah Bu, cukup. Cukup. Ada ibu-ibu yang lain? Aku tadi nggak memperhatiin. Kan ada Bu Nabila, ada Bu Tias, ya kan? Cukup kali ya? Oke, baiklah kalau begitu. Sepertinya udah cukup dari saya. Oh iya, by the way, ini nih, mumpung belum stop share, saya mau ngasih tahu bahwa ini kan buku pedomannya ini ya. Buku pedoman itu bisa kalian baca, bisa kalian dapatkan di website Grafika. Kalau di sini tuh cuman kayak baca, ngeliat aja, tapi buat link-linknya itu nggak bisa diklik di sini. Jadi kalau kamu mau yang full experience ada di website Grafika. Tapi ada revisinya saya tulis di sini ya. Versi revisi 2025 itu terutama ada di sini bab 3. Metode perancangan. Kalau sebelumnya subbabnya ada 4. Kalau yang sekarang subbabnya itu hanya 3. Jadi yang tadinya kan ada metode riset desain dengan metode pengumpulan data. Tapi untuk di revisi 2025 ini hanya ada satu, namanya metode penelitian. Jadi silakan kalian jelaskan metodenya apa, pengumpulan data, metode analisis, penggalian ide, hingga eksekusi desain. Metodenya itu apa sih, gitu. Metode yang digunakan disebutkan dan dijelaskan alasan pemilihannya. Kalau perlu pakai bagan, silahkan. Mirip kayak kalian bikin penelitian semester 7 kemarin. Ya, itu metode penelitian di sini. Kalau mau pakai design thinking, jelasin design thinking apa aja step-stepnya. By siapa gitu. Maksudnya pakai teorinya siapa. Walaupun teorinya itu harus ada di sini. Jadi misalnya kalian mau pakai design thinking, Stanford misalnya. Nah, di bab 2 ini udah ada nih teori Stanford itu ditaruh di sini. Ya. Ini juga udah ada ininya, videonya tentang literatur review ya. Silahkan kalau yang belum nonton silahkan ditonton dulu ini untuk nanti bikin bab 2. Ini kan nanti juga bakalan diarahkan sama pembimbing. Tapi ya tentunya karena tadi kalian yang memutuskan sebelum pembimbing nyuruh, kalian udah harus tahu harus ngapain.
Oke, ya. Dah sih itu aja sih. Sama ini mungkin ya di bab 4 juga ada beberapa tambahan yang nggak ada di pedoman. Kayak gini nih misalnya. Penggunaan mind map dan mood board. Karena kan mind map dan mood board ini kayaknya dua alat yang paling sering kalian lakukan, kalian gunakan ya. Nah, cara bikinnya gimana sih? Ini ada ketentuannya nih, supaya menyamakan persepsi, baik ke mahasiswa maupun dosen. Persepsinya sama, bahwa mind map tuh begini ketentuannya ya, diangkat dari key message dan design tone and manner, disesuaikan dengan proyek TA, dan disajikan dalam tabel atau berupa narasi dalam paragraf, gitu. Jadi nggak harus selalu dalam tabel, boleh berupa narasi juga. Terus mood board merupakan turunan dari visualisasi mind map gitu. Terus di sini juga tambahannya adalah jumlah alternatif desain berdasarkan media yang dipilih. Jadi sebelum kalian bikin karya desain yang udah fix, kalian wajib untuk membuat alternatif, ya. Ini yang mungkin agak beda dengan PBL, karena kalau PBL kalian kan nggak diminta untuk bikin alternatif ya. Tapi kalau di sini kalian diminta untuk bikin alternatif. Nah, biar sama, biar seragam, kita kasih quantity di sini. 5 alternatif sketsa manual, 3 alternatif komprehensif. Ini juga 5 alternatif sketsa manual. Kecuali ini ya, identitas visual. Logo 50 alternatif sketsa manual dan 5 alternatif komprehensif. Ini untuk logonya aja. Karena kecil-kecil logo kan, thumbnail itu 50 madik. Oke? Ya, itu kira-kira perbedaannya ya, tambahan sih sebenarnya dari pedoman yang sudah ada di situ. Oke, itu aja dari saya. Jika klien butuh buku katalog untuk mempromosikan produk yang dijual, apakah masuknya ke media publikasi atau media promosi? Kalau katalog sih biasanya media promosi sih. Media promosi ya, tadi ya. Oke, kayaknya itu aja cukup ya. Udah jam 12, nggak terasa udah 1,5 jam ya kita ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mahasiswa semester 8, terima kasih juga Bu Agnes atas kesempatannya ya untuk berbicara di sini hari ini. Saya pamit kembalikan ke Bu Agnes. Oke, terima kasih Bu Anggi sudah memaparkan materi hari ini, memberikan pengarahan tugas akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anggi ini disimak dengan sangat baik oleh semua mahasiswa yang hadir hari ini ya. Ada lebih dari 90 mahasiswa yang sudah hadir. Mudah-mudahan benar-benar disimak supaya mengerti dengan benar, siap untuk menghadapi tugas akhir. Perjuangan dimulai dari sekarang. Ya, kalau mau submit katanya udah bisa dari hari ini ya. Jadi silahkan buat yang mungkin udah punya topik segera disusun outline-nya, segera submit. Itu ya, mudah-mudahan tugas akhir semua mahasiswa dilancarkan, dimudahkan oleh Tuhan. Kalian juga selalu semangat, nggak kendor-kendor. Terus mudah-mudahan hasil karyanya juga memuaskan, semua prosesnya juga bisa dijalani dengan baik gitu ya, dan lulus semuanya bersama-sama, wisuda juga bersama-sama. Itu saja ya. Terima kasih juga buat ibu-ibu atau ada bapak juga dosen yang hadir di sini. Nanti ke depannya mohon bantuannya untuk membimbing mahasiswa prodi desain grafis ini. Itu saja. Oke, saya rasa cukup ya. Saya tutup untuk sesi pengarahan tugas akhir hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Ya. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih Bu Anggi. Bu Anggi, Bu Agnes. Terima kasih Bu. Semangat semuanya. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Makasih banyak Bu.